Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Bobotoh, nampaknya sudah akan terjawab semua gitu ya. Semua pertanyaan yang ditanyakan di kolom komentar di video tadi siang atau di video sebelumnya mengenai rute konvoy, mengenai tiket, mengenai finish dan juga startnya di mana dan segala macamnya, termasuk pengamanannya teman-teman. Nah ini mudah-mudahan disimak baik-baik ya. Kita juga berharap bahwa sebagian besar teman-teman Boboto mungkin sudah update gitu ya, karena ya ini sudah digaungkan dari tadi siang teman-teman oleh PT PBB dan juga oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Kang Erwan. Nah ini juga memang buat teman-teman Boboto dipersiapkan sekali lagi fisik terutama gitu ya, karena kita akan menghadapi beberapa hari yang cukup padat teman-teman gitu ya. Katanya kan tanggal 23 ada Persib Bandung, tanggal 24 ada pawai konvoy Persib juara gitu ya, juara deui. Lalu tanggal 25-nya gajian, tanggal 26-nya takbiran dan tanggal 27-nya Idul Adha atau Lebaran. Jadi 5 hari ini akan lumayan menyita kesiapan fisik kita gitu ya. Jadi insya Allah semuanya dikasih kesehatan. Amin. Baik teman-teman, kita coba ulang sedikit lagi saja karena mungkin ada teman-teman yang baru pulang kerja, pulang berkegiatan, belum sempat update. Kita coba tegaskan lagi bahwa rute konvoy atau pawai Persib juara deui ini memang katanya tidak ingin mendahului takdir gitu ya, karena kan kita masih punya satu laga sisa di tanggal 23 Mei mendatang atau laga terakhir di musim ini teman-teman. Jadi ya pekan ke-34 ini sangat krusial sebetulnya, walaupun kita hanya memerlukan 1 poin lagi, tapi ya ini bisa menjadi satu halangan atau satu hal yang memang bisa berbalik semuanya. Tapi kita doakan sekali lagi, insya Allah teman-teman, kita tuntaskan sabubukna semua di Bandung gitu ya. Jadi jangan lagi berharap draw, tapi berharapnya menang, karena semuanya biar menepis keraguan-keraguan di luaran sana teman-teman. Jadi yang pertama, jika seandainya atau insya Allah Persib juara, maka sudah ditetapkan rute awal dan rute akhir konvoy pawai Persib juara itu di tanggal 24 atau esok harinya gitu ya, di hari Minggu tanggal 24 Mei 2026, hari Minggu ini tentu saja, yang mana mulai startnya itu di Gedung Barat, Gedung Sate gitu ya, di depan masjid. Lalu juga akan finishnya di Gedung Sate di Asia Afrika teman-teman. Nah ini dimulai dari jam 7 di Gedung Sate, diperkirakan kemungkinan 3-4 jam itu akan nyampe ke Asia Afrika atau ke depan gedung Merdeka Asia Afrika. Nah ini juga buat teman-teman, kalau saya boleh saran, dari rute dan juga dari animo supporter Bobotoh atau masyarakat umum yang ingin melihat pawai, itu pastinya akan ramai. Jadi akan sangat sulit, bahkan ya seseledek lah kayaknya, daripada ngikutin dari Gedung Sate. Lebih baik teman-teman memilih salah satu tempat saja, mau nonton dari mulai Gedung Sate atau beberapa rute yang sudah disediakan, atau ya finish aja gitu ya di Gedung Sate. Kalau kami melihat dari rute yang sudah akan dilalui, lebih baik teman-teman nunggu langsung di Gedung Sate saja. Jadi habis subuh gitu ya, atau ya minimal jam 6 sudah berangkat,
itu bawa perbekalan, tapi di sana juga banyak yang jualan. Biasanya ya lumayan lah buat ganjel perut gitu ya. Parkir kendaraan di bawah Masjid Agung di alun-alun, teman-teman, di basementnya aja itu insya Allah aman gitu ya. Dari situ teman-teman tinggal jalan, nunggu base spotnya adalah ya udah di depan gedung satenya atau dekat apa namanya tuh pas belokan gitu, karena pemain Persib nantinya katanya akan mengangkat trofi pialanya di jembatan JPO-nya katanya gitu ya teman-teman. Jadi ya lumayan lah, di alun-alun mah banyak jualan makanan, banyak yang pedagang juga. Jadi kalau pagi-pagi udah nyampe sana bisa sarapan dulu gitu ya teman-teman. Baik, itu untuk rute singkatnya. Nah, kalau untuk lewat mananya nanti kita coba buatkan diagramnya gitu ya teman-teman, biar bisa dilihat ya. Setidaknya kan nanti juga teman-teman yang udah sering ke Bandung mah atau memang asli Bandung pasti tahu. Jadi ya kalau nggak di gedung sate yang rada lega gitu ya udah mendingan nunggu langsung di gedung Asia Afrikanya saja, gedung Merdekanya di Asia Afrika gitu ya. Baik teman-teman, itu sedikit atau sekilas mengenai rute pawai. Lalu selain itu juga mengenai tiket pertandingan, katanya pada saat Persib menghadapi Persijap kan ini banyak yang nanya juga gitu ya, masih ada yang penasaran apakah dibuka lagi atau tidak. Jawabannya kan sudah kita jawab juga sebetulnya dari 2 hari yang kemarin, sudah tidak akan dibuka, bahwa ya tiket sudah sold out itu 30.000 dan ada tambahan beberapa tiket lagi yang untuk tamu-tamu khusus teman-teman, dan itu tidak dijual. Makanya ini juga kita hati-hati mengingatkan kepada teman-teman boboto, hati-hati calo untuk saat ini, khusus untuk pertandingan saat ini kita tidak menjamin ada calo amanah teman-teman. Walaupun ada, tapi harganya sekarang di pasaran itu sudah sampai Rp500.000. Ini luar biasa. Jadi lebih baik ya teman-teman nobar aja gitu ya, yang nggak kebagian tiket kan baik lah, karena masih ada pawai besoknya gitu ya. Untuk di tanggal 23 Mei-nya lebih baik uang sebanyak itu ya lumayan buat jajan dengan keluarga gitu ya, buat main gitu ya, daripada memaksakan diri datang ke GBLA. Kalau datang ke GBLA pun tanpa tiket, ini sudah di stop di ring 2 nantinya teman-teman. Nah, ini ada pemberitahuan yang baru gitu ya terkait ini. Biasanya itu kan untuk yang tanpa tiket masih ada yang nembus sampai dengan ring 2 teman-teman. Nanti itu pada saat penyekatan penyekatan tiket oleh pihak kepolisian gitu ya, ini sudah benar-benar tidak boleh masuk, dan akan ditambah untuk pihak kepolisian dan juga TNI katanya akan meminta kerjasamanya untuk di luar lapangan, sedangkan di dalam lapangan atau di dalam stadion tetap oleh steward dan juga ada K9 atau ada anjing penjaga katanya. Nah, ini hati-hati teman-teman, nanti akan diperbantukan pokoknya semua kontribusi yang bisa diturunkan oleh pihak keamanan untuk mengamankan katanya ya ini akan digunakan gitu ya. Jadi hati-hati, jangan berbuat yang tidak. Nah, teruntuk untuk flare dan juga petasan, smoke bomb dan lain sebagainya, ini juga sudah ada himbauan dari Ketua Viking gitu ya, oleh PT PBB juga sudah diberikan himbauan bahwa jangan menyalakan flare teman-teman untuk merayakan nanti, katakanlah insya Allah kita mengangkat trofi gitu ya di GBLA. Kasih jatah waktu pemain Persib ini untuk berselebrasi, untuk mengabadikan momen. Kita cukup mau foto-foto, mau mengungkapkan kemeriahannya itu cukup di tribun dulu saja. Jadi berikan waktu ke pemain. Kalaupun nanti misalkan ada flare yang menyala atau bagaimana, diharapkan setelah semua pemain, official dan juga stakeholder itu yang merayakan sudah mengangkat trofi dan sudah keliling lapangan, baru silahkan berpesta gitu ya. Jadi jangan mencederai lagi udara, jangan mencederai lagi pandangan, karena nggak asik kalau ada hasub flare ketika ngangkat
trofi itu kayaknya kurang kelihatan gitu ya. Karunya banyak barudak, banyak ibu hamil, banyak wanita dan lansia juga gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi ya mudah-mudahan ini juga perlu dipahami dari hal-hal teknis sudah masuk dalam pembahasan evaluasi juga dari musim-musim berikutnya. Jadi sekarang beberapa kebocoran-kebocoran katanya sudah akan dilakukan pengamanan. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi hal-hal yang memang masuk ke lapangan yang bisa merusak momen ketika kita berselebrasi menjadi juara DEI atau menjadi hat-trick juara gitu ya teman-teman. Itu dari tiket dan juga dari pengamanan, dan juga tadi Kang Aditya menyampaikan bahwa ada beberapa mantan pemain Persib yang nanti akan kita lihat juga di saat pawai Persib juara, walaupun statusnya mungkin masih pemain orang lain gitu ya, klub lain, tapi nggak apa-apa. Ini datang sebagai apa ya namanya tuh sejarah yang memang diundang gitu ya. Jadi pemain-pemain yang memang membawa Persib juara, yang memang menjadi sejarah untuk Persib diundang lagi gitu ya. Baik itu nanti ada yang dari juara pertama, juara kedua, ketiga, dan keempat gitu ya, termasuk yang sekarang. Jadi itu mobilnya nanti berurutan. Jadi yang paling depan juara tahun sekarang gitu ya 2026, di belakangnya juara tahun 2025 dan seterusnya gitu ya teman-teman. Nah ini ya lumayan agak lebih menghibur kalau sekarang mah, jadi nggak stuck kayak tahun-tahun berikutnya macet tepugu gitu ya buat teman-teman boboto, aya nu teu katingali, aya nu hese gerak usik dan lain sebagainya. Kalau sekarang mah silahkan pilih rutenya, nanti udah tunggu di situ aja gitu ya, karena daripada ngikutin yang dari belakang ini sangat lama sekali gitu ya. Jadi lebih menikmati momennya, tunggu di beberapa belokan atau di beberapa tempat yang sudah menjadi rute konvoy Persib juara, yang insya Allah kita beneran menjadi juaranya gitu ya. Jadi ya Persijap Jepara juga ini agak sedikit ngeri-ngeri sedep gitu ya, backnya Baragus teman-teman gitu ya, karena ya jangan sampai lengah. 1 poin ini bisa menjadi kendala baru buat Persib Bandung jika memang bermain tidak sesuai yang diharapkan gitu ya. Borneo FC malah ini sudah betul-betul all out teman-teman, sudah mendoakan Persib terpleset. Borneo FC sudah 100% all out mendukung Persijap Jepara, dan ya kita tahu kalau support tetangga mah walaupun sudah tidak ikutan titel juara gitu ya, titel rest, tapi anger gandeng di medsosnya mah gitu ya teman-teman. Jadi semua mata tertuju justru ke Persib Bandung. Jadi ya ada yang mengharapkan Persib Bandung juara, ya kita semua gitu ya. Ada yang mengharapkan Persib Bandung terpleset Borneo FC dan reng-rengannya gitu ya. Ada yang mengharapkan Persib Bandung ya memang tidak juara, ya siapa lagi gitu ya yang di media sosial suka ribut. Nah ini memang yang kita harapkan ada jalur lapangan dan jalur langit gitu ya. Kita doakan saja yang terbaik, semuanya kondusif gitu ya teman-teman. Dan tadi juga Kang Aditya memang sedikit membahas mengenai kontrak Bojan Hodak, tapi dari jawabannya justru kita menjadi berpikir wah kayaknya nih Bojan 50-50 ada di Persib Bandung. Tapi nantilah di lain waktu kita bahas selanjutnya teman-teman, atau minimal sampai juara dulu aja gitu ya. Kita semua fokuskan untuk Persib juara dulu. Baik, itu mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini teman-teman. Dan sebetulnya kita nggak ada pertanyaan dulu, tapi ada satu pertanyaan yang ini khusus gitu ya, karena sudah pengen banget gitu dibacain. Yang pertama, satu aja ya pertanyaannya. Kang Roni, kumaha mun sanksi ulah dibayar gitu Kang, asas standar ganda ka Persib mah. Ini masalah sanksi yang dikeluarkan oleh Komdis PSSI gitu ya. Jadi gini, Akang, punten pisan, ini kita harus objektif gitu ya. Ada sanksi yang memang kita bisa mempertanyakan, ada sanksi yang memang kita juga
harus menerima gitu ya dengan konsekuensi tertentu. Jadi kalau masalah kepemimpinan wasit, katakanlah kita bermain dengan siapa, wasitnya terbalik gitu ya, terbenar wasitnya ini, wasitnya itu. Nah ini juga kita kan sering protes, kita juga kan sering banding gitu ya. Ini dengan jalur-jalur yang khusus dan juga legal yang memang diperbolehkan. Nah itu sudah dilakukan, tapi kalau memang beberapa sanksi dari Komdis ini memang ya harus diterima karena ya begitu keadaannya gitu ya, dari supporter tandang, karena memang masih tidak boleh ya sudah gitu ya, dan memang ada beberapa buktinya, video, foto gitu ya, rekaman dari Komdis gitu ya, atau ya memang beberapa bukti nyata, ya sudah tidak bisa ngelak lagi. Lalu di GBLA katakanlah ada flare, ada petasan, ada lemparan air minum pada saat menghadapi PSIM, dan itu memang terjadi di depan mata kita juga gitu ya. Jadi ya apa yang mau disanggah gitu ya, kita juga harus objektif, yang mana ini jangan diulangin lagi, please pisan. Ini buat teman-teman bobotoh terutama yang di Tribun Selatan gitu ya, jangan berlindung di balik bahwa kita mencintai Persib gitu ya dengan cara yang berbeda ya. Justru yang berbeda ini kadang tidak taat aturan, kebanyakan di luar aturan gitu ya. Jadi jangan melakukan hal-hal yang sekiranya merugikan Persib dengan mengatasnamakan kecintaan gitu ya. Nah itu mungkin teman-teman, kalaupun memang jangan dibayar, ini pun saya punya cerita setidaknya ya buat teman-teman ketahui gitu ya. Persib Bandung setiap bulan itu menerima subsidi dari I-League, dari operator liga, di mana nah subsidi ini tuh ketika kita dapat sanksi, subsidi ini bisa menjadi pilihan. Jadi kalau memang mau dibayar ku kami gitu ya, misalkan kata PT PBB, kata manajemen, ini si subsidi ini itu bisa langsung dipotong dari rekening operator, langsung masuk ke Komdis PSSI. Jadi mau tidak mau, kalaupun kita tidak mau membayar, uang subsidi yang masuk untuk Persib Bandung itu otomatis terpotong untuk denda gitu ya teman-teman. Jadi ya mau nggak mau ya memang terbayar juga. Komdis mah tepaduli mau dari mana gitu ya, mau bayar sendiri atau mau potongan dari komisi atau subsidi, ya itu mah terserah. Yang penting kan Komdis PSSI dapat sanksinya gitu ya. Nah untuk pembayarannya juga katakanlah kan biasanya suka ada waktu ya, 20 hari setelah sanksi ini keluar harus dibayar. Jadi daripada subsidi belum keluar, ya biasanya suka dibayar dulu sama PT PBB dan lain sebagainya. Makanya lebar sekarang aja sudah hampir 4M teman-teman, kita harus membayar denda baik itu ke AFC ataupun ke Komdis PSSI. Jadi ya 4M kumaha buat bobotoh yang kemarin mungkin banyak melakukan kesalahan di Tribun Selatan. Nah ini juga menjadi satu hal yang harus diperhatikan ya musim depan. Hati-hati akan ada dampak yang serius atau regulasi yang sedang disusun oleh manajemen Persib Bandung. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.